Ada curahan hati dari seorang kadang seperti ini kepada saya. Pak Web, saya ingin tahu tata caranya Pak Web menjalankan laku murni menuju suci hingga laku suci menuju abadi. Seperti apakah Pak Web? Mungkin Pak Web mengharap setiap kadang yang belajar bersama Pak Web itu bisa melampaui Pak Web, bisa melebihi Pak Web. Tapi bagi saya pribadi, bisa seperti Pak Web saja itu sudah lebih dari cukup. Barangkali saya bisa mengikuti jejak Pak Web ketika belajar. Tolong dipublikasikan cara-caranya Pak Web menjalankan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Seperti itulah curahan hatinya kepada saya. Saya rasa itu luar biasa. Sebelum laku manunggal, yaitu menjalankan atau mengibadahkan atau mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yang tak lain dan tak bukan adalah wahyu pancagaib, wahyu pancalaku atau iman. Saya bermula dari berbagai macam pembelajaran. Saya rasa tidak ada bedanya antara saya dengan yang lainnya. Hanya saja mungkin kalau harus dibedakan, perbedaannya itu saya orangnya terbiasa istiqomah, tidak menyukai berhenti terlalu lama. Karena bagi saya berhenti terlalu lama itu akan menjadikan banyak hal yang terbengkalai. Istirahat, berhenti untuk beristirahat itu penting dan perlu. Tapi kalau berhentinya terlalu lama, istirahatnya terlalu lama, sudah pasti akan banyak yang terbengkalai. Sehingganya ketika kita bergerak lagi itu kita harus ekstra luar biasa gerakannya. Karena apa? Karena menyelesaikan hal-hal yang terbengkalai selama berhenti terlalu lama tadi. Mungkin di situ letak bedanya. Kalau selain itu saya rasa sama saja. Dalam artian saya juga pernah mengalami seperti yang dialami oleh kebanyakan orang yang sedang belajar. Nah, sebelum laku manunggal, saya bermula dari berbagai macam pelajaran, mulai dari ilmu-ilmu, mulai hingga sampai ke kepercayaan atau keyakinan, agama-agama dan lain sebagainya. Saya kasih contoh atau saya kasih gambaran cara saya belajar. Karena sebelum laku mestinya belajar dulu kan. Nah, ini caranya saya belajar. Bermula dari keyakinan agama warisan dari kakek nenek saya adalah Islam. Setelah saya menyelam atau menyelami ajaran agama Islam hingga sampai ke dasarnya, di
bahkan saya tidak mendapatkan kepuasan, saya mencari yang lain. Karena di negara NKRI ada 5 agama, maka saya berpindah ke agama lain setelah Islam. Semisal contoh di agama Kristen, ketika saya belajar mendalami pelajaran-pelajaran yang ada di dalam agama Kristen, maka pelajaran-pelajaran lain itu saya enyahkan. Nah, pelajaran-pelajaran lain itu saya enyahkan. Bukan berarti tidak peduli, tapi saya enyahkan, saya lalui. Seluruh waktu saya gunakan hanya untuk menyelami kedalaman agama Kristen. Setelah sampai di dasarnya, saya masih belum juga mendapatkan kepuasan, maka saya berlanjut ke pelajaran lain, agama Buddha. Lah, ketika saya belajar mendalami agama Buddha, maka pelajaran-pelajaran lain pun sama. Saya enyahkan, saya gunakan seluruh waktu saya hanya untuk mempelajari kedalaman agama Buddha. Begitu juga di agama-agama selanjutnya. Sampai pada akhirnya saya bertemu dengan yang disebut wahyu pancagaib. Ketika saya bertemu dengan wahyu pancagaib dan mulai mengenali apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, juga sama. Pelajaran-pelajaran yang lain itu saya enyahkan. Saya khususkan seluruh waktu saya hanya untuk mempelajari wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana. Sampai pada akhirnya, walaupun saya masih belum mendapatkan kepuasan, dalam artian kalau diibaratkan saya itu orang yang sedang haus, belum terpuaskan dahaga saya. Namun pelajaran-pelajaran yang lain saya enyahkan. Saya khususkan seluruh waktu saya hanya untuk mengenali apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib. Sampai pada akhirnya, sekalipun saya belum puas atau terpuaskan, namun saya menemukan titik, tanda titik kepuasan ada di dalam wahyu pancagaib. Artinya kesejatian pelajaran ada di dalam wahyu pancagaib. Nah, karena saya mengetahui bahwa wahyu pancagaib itu lebih dari pelajaran-pelajaran yang pernah saya pelajari, maka lebih saya khususkan lagi di situ. Lebih saya khususkan lagi. Pada zaman itu, internet belum begitu meluas. YouTube sudah ada, tapi hanya diketahui oleh orang-orang yang kaya raya. Oleh orang-orang yang kaya, setidaknya oleh orang-orang yang berpendidikan di perguruan tinggi. Kalau bukan, tidak kenal apa itu internet. Jadi tidak zaman sekarang, tidak seperti zaman sekarang. Ada YouTube dan lain sebagainya. Kalau zaman saya itu belum ada. Lah, untuk mempercepat laku pengenalan tentang apa dan bagaimana itu wahyu pancagaib, yang ada hanya kadang. Nah, yang ada itu hanya kadang, dan yang namanya kadang itu tidak mesti satu kampung. Ada kalanya beda kecamatan, ada kalanya beda kabupaten, bahkan beda provinsi. Lah, sebagai pemula yang masih awam tentang wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana, sudah tentu dibutuhkan ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman terkait pengetahuan tentang wahyu pancagaib itu
kali saya mendengar bahwa di sana ada kadang, apalagi ada embel-embel sepuh, kalau digabung menjadi kadang sepuh, sejauh apapun dan apapun yang harus saya korbankan, saya temui kadang sepuh itu. Lah kalau kadang sepuh itu rumahnya berbeda kabupaten atau berbeda provinsi, sudah pasti di sepanjang perjalanan saya akan melalui orang-orang hebat yang pernah saya gurui tadinya. Saya berasal dari provinsi Jawa Barat, katakanlah seperti itu. Sedangkan kadang sepuh yang saya dengar kabarnya itu berada di provinsi Jawa Timur. Sebelum laku manunggal, saya bermula dari berbagai macam pelajaran. Artinya, ketika saya melakukan perjalanan dari Jawa Barat menuju ke Jawa Timur, itu sudah pasti saya melalui tempat-tempatnya orang-orang hebat yang saya tahu, yang saya kenal, bahkan yang pernah dulunya saya berguru kepadanya. Karena saya sedang mengkaji Wahyu Pancagaib, walaupun saya melalui banyak orang-orang hebat, saya enyahkan, saya lalui. Begitu dan begitu seterusnya. Di mana saya mendengar ada kadang sepuh, saya datangi. Di mana saya mendengar ada kadang sepuh, saya datangi. Sebagai orang berspiritual di lapangan, sebagai orang yang sedang berspiritual di lapangan, sudah tentu saya memiliki pergaulan yang sangat luas. Artinya, ketika saya sedang memburu orang-orang terdahulu yang sudah lebih mengenal Wahyu Pancagaib itu apa dan bagaimana, tidak menutup kemungkinan saya juga mendengar kabar itu, kabar ini. Apalagi dikala saya memiliki waktu luang, saya juga membuka internet. Artinya, selain mendengar langsung dari seorang teman, sahabat, dan lain sebagainya, saya juga melihat sendiri di internet ada itu, ada ini, dan lain sebagainya. Namun apa yang saya lakukan? Karena saya sedang mengkaji Wahyu Pancagaib, maka seluruhnya itu saya enyahkan. Karena seluruh waktu saya curahkan hanya untuk mengkaji Wahyu Pancagaib itu apa dan bagaimana. Dalam waktu yang tidak terlampau lama, saya berhasil mengenali apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib. Setelah setumpuk informasi dari para kadang sepuh terkait tentang apa dan bagaimana itu Wahyu Pancagaib, saya masih tetap mengkhususkan waktu saya seluruhnya hanya untuk mengkaji Wahyu Pancagaib. Karena apa? Karena informasi tentang ilmu-ilmu pengertian dan ilmu-ilmu pemahaman terkait pengetahuan Wahyu Pancagaib belumlah cukup bagi saya kalau saya belum membuktikan sendiri, belum mengalami sendiri. Terus tiada henti, tanpa terpengaruh oleh informasi apapun dan dari manapun, saya tetap mencurahkan seluruh waktu saya hanya untuk mengkaji Wahyu Pancagaib. Sampai pada akhirnya saya bisa mengalami sendiri, bisa mengetahui sendiri, bisa mengerti sendiri, dan bisa memahami sendiri tanpa katanya siapapun. Sampai pada akhirnya ilmu-ilmu pengertian, ilmu-ilmu pemahaman, ilmu-ilmu pengetahuan terkait tentang apa dan bagaimana itu
wahyu pancagaib bisa saya praktekkan. Bisa saya praktekkan. Dan setelah saya mempraktekkan apa ilmu pengertian, ilmu pemahaman, dan ilmu pengetahuan tentang wahyu pancagaib, melahirkan hasil-hasil yang nyata. Dan saya masih belum berhenti. Walaupun begitu, saya masih belum berhenti. Saya masih terus tetap praktek tanpa bicara apapun. Setelah berulang kali saya mendapatkan bukti-bukti nyata terkait kebenaran wahyu pancagaib. Ini sudah berulang kali ya, bukan cuma sekali dua kali, tapi sudah berulang-ulang kali saya mendapatkan bukti-bukti nyata terkait tentang apa dan bagaimana wahyu pancagaib itu. Baru saya memberikan informasi kepada yang lain. Dan apa yang saya informasikan adalah hasil praktek saya sendiri. Jadi saya tidak memberi informasi fiktif, ya. Jadi saya tidak memberikan informasi fiktif, entah itu melalui Facebook, entah itu melalui Twitter, atau melalui YouTube. Tapi apa yang saya informasikan secara umum itu adalah nyata hasil praktek saya di lapangan, bukan katanya siapapun. Itu prinsip spiritual saya. Itu cara belajar saya. Nah, setelah saya berhasil mencapai titik puncaknya wahyu pancagaib, di situ saya baru tahu bahwa teknik-teknik saya belajar itu adalah teknik-teknik murni. Ternyata itu yang disebut laku murni. Jadi di luar kesadaran saya, di luar pengetahuan saya, sebelum bertemu dengan wahyu pancagaib itu saya sudah laku murni. Jadi apapun yang saya pelajari tanpa tercampuri oleh pelajaran-pelajaran lain. Tadinya saya nggak ngerti kalau itu laku murni. Ternyata teknik yang saya pergunakan ketika saya belajar ke sana, belajar ke sini itu adalah laku murni. Jadi ketika saya berhasil mencapai titik puncaknya wahyu pancagaib, saya menjalani laku murni menuju suci itu, saya udah dapat jalannya, itu udah dapat karena sudah terbiasa. Sehingganya begitu saya mempraktekkan wahyu pancagaib menggunakan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, saya tidak tertarik dengan apapun karena saya sudah terbiasa. Saya sudah terbiasa menjalankan satu tanpa tercampuri dua, tiga, empat, dan lain sebagainya. Sehingganya ketika saya laku murni menuju suci, wah itu saya sudah kebal. Sudah kebal dengan pelajaran-pelajaran yang pernah saya pelajari, dan itu adalah politik semua, itu saya sudah kebal. Artinya saya benar-benar laku murni menuju suci. Saya bersungguh-sungguh laku murni menuju suci karena saya sudah terlatih di situ. Tanpa kemurmuran, tanpa kecampuran apapun. Ketika saya mempunyai waktu luang atau waktu senggang, karena pada waktu itu baru pertama munculnya yang namanya YouTube, itu kan masih banyak yang menyukai.
mencari suci, menuju suci, menggapai suci, sehingganya saya tidak mengalami rintangan terlalu rumit. Saya bisa mencapai titik suci dengan sangat sederhana karena laku saya laku murni. Seperti apa sih Pak Web laku murninya Pak Web waktu dulu? Seperti ini. Contoh misal, menurut informasi dari para kadang sepuh saya yang pernah saya datangi, yang pernah saya mintai keterangan langsung dari beliau yang saya anggap senior, sudah sampai lebih dulu dibanding saya. Misal contoh, ono opo-opo kunci, ora ono opo-opo kunci. Ada apa-apa kunci, tidak ada apa-apa kunci. Ya karena ini informasi dari kadang sepuh yang menurut saya orang yang lebih dulu mengerti dibanding saya ikuti. Saya belum tahu hakikatnya ono apa-apa kunci, ora ono apa-apa kunci. Saya belum tahu hakikatnya. Yang penting saya praktekkan. Prakteknya bagaimana? Ada apa-apa saya baca kunci, nggak ada apa-apa saya baca kunci. Karena saya tahunya maknanya adalah seperti itu. Misal contoh lagi, samu barang tumindak kinantenan sarwa micil. Apapun kelakuannya selalu disertai dengan micil. Maksudnya seperti itu. Dan ini saya praktekkan betul. Karena saya belum tahu hakikatnya, saya praktekkan betul. Caranya praktek bagaimana Pak Web? Caranya praktek seperti ini. Berbahan dua sabda yang keluar langsung dari mulut Romo Semono Sastro Hadijoyo. Jangankan saya, lawang kadang sepuh yang pernah mendapat bimbingan langsung sama Romo Semono Sastro Hadijoyo aja ngugemi. Artinya saya juga ikut ngugemi. Sewaktu-waktu saya melakukan patrap samadhi sebelum tidur malam, ini prakteknya. Sewaktu-waktu ketika saya melakukan patrap samadhi sebelum tidur malam, langkah awal saya lakukan patrap palunggu, kemudian bersabda palunggu pambuko, kemudian berlanjut ke patrap kunci, membaca bacaan kunci 7 kali, berlanjut ke patrap pauling, membaca bacaan pauling 3 kali, lalu berlanjut ke patrap micil, menyebut asma sejatinya saya pribadi, kemudian saya micil soankan. Setelah micil soan, berlanjut ke tahap bersamadhi. Ketika bersamadhi, otak saya nonaktifkan, hati saya nonaktifkan, syahwat saya nonaktifkan. Dalam artian saya tidak mikir apa-apa, saya tidak membatin apa-apa, saya tidak berkeinginan atau bertujuan apapun. Cukup diam karena saya tahu arti makna dan maksud daripada bersamadhi adalah diam. Maka dari itu saya diam total. Di dalam samadhi saya tidak akan menghentikan samadhi saya kalau saya belum merasakan nikmatnya tentram. Ketika bersamadhi saya tidak akan menghentikan samadhi saya sebelum saya bisa menikmati rasanya tentram atau bisa merasakan nikmatnya tentram. Apapun yang terjadi saya tetap bertahan diam, saya tetap berusaha diam. Walaupun kaki saya, dengkul saya terasa cekut-cekut seperti orang rematik, rasanya, tapi saya tetap bertahan diam sampai saya bisa menikmati rasanya tentram. Setelah saya menikmati rasanya tentram, merasakan rasanya tentram, baru saya lakukan patrap palungguh lagi, yang kemudian bersabda palungguh panutup selesai. Setelah selesai bersamadhi, setelah selesai patrap bersamadhi, secara perlahan tentram hasil daripada patrap samadhi saya ini saya bawa untuk berkegiatan apapun. Saya bawa untuk berkegiatan apapun agar untuk mempermudah, bukan agar ya, untuk mempermudah rasa
hasil patrap samadhi saya ini bisa saya bawa serta berkegiatan apapun. Nah, untuk mempermudahnya saya membaca kunci di dalam hati tiada henti. Sambil berjalan, sambil duduk, sambil bekerja, sambil apa saja, hati saya tidak berhenti membaca kunci untuk mempertahankan agar agar supaya tentram, hasil dari patrap samadhi saya tetap terpegang. Sewaktu-waktu kalau rasa tentram itu hilang, apapun kesibukan saya tinggalkan, saya lakukan patrap samadhi micil sohan lagi sampai mencapai tentram. Kalau sudah mencapai tentram ini saya bawa bergerak lagi, berkegiatan itu, ini dan lain sebagainya. Itu saya lakukan ketika saya mengalami masalah ataupun ketika saya tidak mengalami masalah. Selalu seperti itu. Terakhir kali saya melakukan patrap samadhi micil sohan adalah tengah malam, karena saya tidak terbiasa tidur sore hari. Setidaknya saya tidur malam itu jam 12 atau jam 1. Itu satu biasanya. Di bawah jam 12 saya tidak terbiasa. Nah, artinya terakhir saya melakukan patrap samadhi micil sohan adalah sekitar jam 12 malam ketika hendak tidur. Seperti apa patrapnya Pak Web? Seperti ini patrapnya. Langkah awal setelah duduk siap melakukan patrap samadhi, saya lakukan patrap palungguh terlebih dahulu, kemudian bersabda palungguh pambuko, lalu berlanjut ke patrap kunci, membaca bacaan kunci 7 kali, berlanjut lagi ke patrap paweling, membaca bacaan paweling 3 kali, berlanjut lagi ke patrap micil, kemudian menyebut asma pribadi saya, lalu saya micil sohankan. Setelah itu berlanjut ke samadhi. Sama ketika samadhi, kalau patrapnya sebelum patrap saya dalam keadaan tentram, samadhi saya hanya sekedar. Tapi ketika tentram saya lepas di situ, maka samadhi saya sama seperti patrap samadhi micil sohan sebelumnya, yaitu sampai mencapai keadaan tentram. Setelah saya berhasil mencapai keadaan tentram, kemudian saya melakukan patrap palungguh dan bersabda palungguh panutup, namun terkait dengan tidur. Palungguh panutup yang terkait dengan tidur seperti apa Pak Web? Seperti ini. Asma sejatinya disebut lungguho ingkang prayuga. Asma sejatinya disebut lungguho ingkang prayuga. Ragane arsa istirahat tilem. Reksanan murih kelaksanan tilem kanthi tentrem teguh rahayu selamat. Secara perlahan sambil tetap menikmati tentram itu, saya membaringkan tubuh hingga terlelap tidur. Jam berapapun saya bangun, begitu bangun dari tidur saya duduk terlebih dahulu. Setelah saya duduk, kemudian saya melakukan patrap kunci, membaca kunci 7 kali, kemudian berlanjut ke patrap paweling, membaca paweling 3 kali, berlanjut ke patrap micil, kemudian menyebut asma sejati pribadi saya micil toto lenggahkan. Selesai micil toto lenggah, kemudian saya bersamadhi sampai mencapai keadaan tentram lagi. Setelah berhasil mencapai keadaan tentram, baru saya lakukan palungguh panutup dan saya berkegiatan seperti biasanya. Namun bermula dari selesai patrap samadhi micil toto lenggah, tentram itu tetap terpegang. Terus saya pegang, saya bawa sambil berkegiatan apapun, sambil cuci muka, sambil kencing, sambil ngopi dan mandi dan atau sebagainya. Tentram tetap terpegang. Jika sampai terlepas satu misal contoh, setelah patrap samadhi micil toto lenggah, saya berjalan ke kamar mandi mau cuci muka, katakanlah seperti itu.
Ketika saya cuci muka, tentram saya hilang. Saya kembali lagi melakukan patrap samadhi mijil totolangga. Itu hari-hari saya ketika saya laku murni menuju suci. Jika sewaktu-waktu saya mengalami sakit, jika sewaktu-waktu saya mengalami tidak tenang, tidak nyaman, takut, ragu, saya tidak membuang waktu. Saya langsung melakukan patrap samadhi mijil sampurno dari awal sampai akhir. Dengan begitu saya tidak punya kesempatan untuk terpengaruh oleh informasi apapun, walaupun saya sudah berhasil mencapai titik puncaknya laku spiritual hakikat hidup. Wah, siapapun bisa, jangan wah dulu. Siapapun bisa kalau mau. Kalau mau siapapun bisa. Kecuali kalau belum mau. Ya, kalau belum mau. Lalu bagaimana caranya Pak Web menjalankan laku suci menuju abadi? Itu tadi informasi dari saya tentang laku murni menuju suci yang saya lakukan dulu. Itu masih ada yang tertinggal, ya, masih ada yang tertinggal, yaitu samubarang tumindak kinantenan sarwa mijil. Selain membaca kunci di dalam hati tiada henti, ketika saya tidak melakukan apapun itu saya mijil dulu, ya. Semisal contoh, saya mau mandi, bangun dari tidur pagi hari, setelah patrap samadhi mijil totolengga, mungkin karena ada kalanya terasa kurang nyaman, sehingganya pagi pun saya mandi kalau kurang nyaman rasanya, badan maksudnya. Nah, ketika saya mandi itu saya mijil. Ketika hendak bekerja saya mijil, semuanya serba mijil. Karena apa? Karena ada pengertian dan pemahaman samubarang tumindak kinantenan sarwa mijil. Apapun kelakuannya selalu mijil, maksudnya seperti itu. Nah, itu ada sudah sibuk di situ. Saya sudah sibuk. Nah, karena jiwa raga saya tercurah hanya untuk Romo, hanya untuk wahyu pancagaib, sehingganya terlampau mudah mengenali wahyu pancagaib itu. Wahyu pancagaib itu adalah jiwa kita sendiri. Nah, kalau belum tercurah seluruhnya, masih terbagi-bagi untuk wahyu pancagaib iya, untuk informasi lainnya iya, untuk pelajaran-pelajaran lainnya iya, ya bagaimana mungkin? Ini yang dimaksud bersungguh-sungguh. Barang siapa bersungguh-sungguh kepadaku, maka akulah yang akan menjadi caranya, yang akan menjadi tekniknya, yang akan menjadi metodenya, yang akan menjadi jalannya, yang akan menjadi jembatannya, bahkan yang melakukannya. Itu hidup yang berkata. Artinya kalau kita belum bersungguh-sungguh, ya cara kita sendiri, kita harus cari cara sendiri. Hingga pada akhirnya saya bisa membuktikan bahwa wahyu pancagaib yang diibadahkan atau dipraktekkan atau dilakukan dengan sifat dan sikapnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, adalah benar-benarnya benar. Sebab karena itu saya tidak akan pernah tertarik dengan apapun selain wahyu pancagaib. Kenapa? Karena saya sudah membuktikannya sendiri, bukan katanya. Mungkin panjenengan yang masih katanya wong edan baku, yang masih sering tertarik dengan selain wahyu pancagaib, yang kemudian dijadikan bahan pertimbangan, bahan perbandingan. Karena panjenengan belum membuktikan sendiri benar-benar yang benar wahyu pancagaib, masih sebatas katanya
belum mencurahkan seluruh waktu panjenengan hanya untuk mengkaji wahyu pancagaib, maka selama itu panjenengan belum tidak akan pernah bisa mengenal wahyu pancagaib itu apa dan bagaimana. Dan panjenengan akan mengalami kebingungan karena di dunia ini tidak ada satupun yang salah. Semuanya benar, semuanya baik, semuanya indah. Ayo coba pilih yang mana. Pasti bingung. Pasti bingung. Semuanya menarik, semuanya baik, semuanya benar. Karena memang di dunia ini nggak ada yang salah, semuanya benar, nggak ada yang buruk, semuanya baik. Nah, kalau semuanya itu benar, semuanya itu baik, ayo, apakah mau dipilih semua agama? Semua agama apakah mau dipilih semua? Mau dijalankan semua? Gila sampean. Kalau itu sampean lakukan, gila sampean. Melakukan wahyu pancagaib tapi menggunakan ilmu-ilmu pengertian di luar wahyu pancagaib berarti stres sampean di situ. Stres sampean di situ. Itu cara saya laku murni menuju suci dulu. Kemudian bagaimana caranya Pak Web melakukan laku suci menuju abadi? Bisa kalau sekarang setelah sekarang di laku suci menuju abadi, bahkan kentut pun saya mijil. Ya, kentut aja saya kunci, kentut saja saya mijil. Apalagi selain kentut. Patraknya seperti apa Pak Wib? Tolong dong bocorannya. Oke. Patraknya tidak jauh beda ketika saya masih laku murni menuju suci. Setiap kali saya patrap sebelum tidur malam, patrap samadhi yang saya gunakan adalah patrap samadhi mijil soan. Namun cara dan tekniknya berbeda. Tidak seperti ketika saya melakukan patrap samadhi mijil soan sewaktu masih laku murni menuju suci. Seperti apa Pak patrapnya? Patrapnya seperti ini. Sewaktu-waktu saya melakukan patrap, langkah awal saya melakukan patrap palungguh terlebih dahulu. Setelah patrap palungguh ini tenang atau tidak tenang, saya nggak peduli. Karena patrap bagi saya adalah seni. Jadi saya suka patrap itu adalah seni. Seni apa Pak Web? Seninya spiritual. Dengan patrap saya merasa indah. Sebab itu walaupun dalam keadaan tentram, saya tetap melakukan patrap palungguh sebelum patrap lainnya. Setelah saya melakukan patrap palungguh, kemudian saya bersabda palungguh jati. Sedulur papat kalimo pancer kumpulo nunggal suci. Setelah bersabda palungguh jati, kemudian dengan metode-metode yang sudah pernah saya informasikan tentang patrap manunggal jati, patrap samadhi manunggal jati, saya melakukan patrap kunci, lalu membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut. Selesai membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kedua tangan saya posisikan di posisi yang paling nyaman. Kemudian saya bersamadhi totalitas. Dan saya tidak akan pernah menghentikan samadhi saya kalau saya belum masuk di dalam suci atau manunggal jati, yang pada hakikatnya tidak ada apa-apa, apa-apa itu tidak ada. Kalau waktu saya masih senggang, kalau saya
waktunya senggang banget, maka saya tidak akan pakai waktu ketika saya berada di ranah suci. Ketika saya dalam sikon manunggal jati, kalau saya sedang senggang, saya tidak kenal waktu. Tapi kalau saya sedang tidak senggang, maka saya alami hanya sebatas kepuasan. Setelah saya terpuaskan berada di situ, kemudian saya lakukan palungguh panutup. Dan begitu selalu seperti itu ketika saya bersamadhi. Namun berbeda patrapnya. Di laku suci menuju abadi, saya bisa melakukan patrap dalam keadaan bagaimanapun, sambil berjalan, sambil bekerja, sambil tiduran, sambil duduk, atau benar-benar patrap. Karena saya sudah tahu tekniknya, sudah tahu caranya, sudah tahu jalannya, sudah tahu jembatannya. Jadi saya punya hak membebaskan diri pribadi saya dengan merdeka. Dan terakhir saya melakukan patrap samadhi mijil sowan adalah ketika menjelang tidur. Jadi sebelum tidur saya melakukan patrap samadhi terlebih dahulu. Langkah awal saya lakukan patrap palungguh, kemudian bersabda palungguh jati, lalu berlanjut ke patrap kunci, membaca kunci 7 kali berturut-turut, berlanjut ke patrap pauling, membaca bacaan pauling 3 kali berturut-turut, kemudian berlanjut ke patrap mijil, menyebut asma sejati pribadi saya, kemudian saya mijil sowankan. Mijil sowannya hanya sampai kepada sabda Kanjeng Rama Sejati Gusti Prabu Heru Cokrosemono. Kemudian saya diam total. Kenapa kok berbeda Pak Web? Karena saya sudah tidak membutuhkan proses apapun. Sebab karena itu setelah laku suci menuju abadi, saya tidak melanjutkan bacaan mijil hingga tuntas karena saya sudah tidak butuh itu. Sampai saya bisa menikmati rasanya tentram. Ketika saya sudah bisa menikmati rasanya tentram, hasil dari samadhi patrap mijil sowan saya, kemudian saya akhiri dengan patrap palungguh. Caranya menyebut asma sejati pribadi saya, lalu lungguho ingkang prayuga, ragane badhe istirahat tilem, raksanan murih kelaksanan tilem kanthi tentrem teguh rahayu selamat. Kemudian saya merebahkan tubuh saya secara perlahan sampai terlelap tidur. Jam berapapun saya terbangun, saya tidak segera beranjak, duduk terlebih dahulu untuk melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Begitu bangun dari tidur, saya lakukan patrap mijil terlebih dahulu, kemudian menyebut asma sejati pribadi saya, lalu saya mijil toto lenggahkan. Berlanjut ke patrap pauling dan membaca bacaan pauling 3 kali, berlanjut lagi ke patrap kunci yang kemudian membaca bacaan kunci 7 kali berturut-turut, kemudian saya bersamadhi. Tetap sama ukurannya sampai saya bisa merasakan nikmatnya tentram. Setelah saya bisa merasakan nikmatnya tentram, kemudian saya akhiri dengan patrap palungguh dan bersabda palungguh panutup. Kemudian selesai dan saya berkegiatan seperti biasanya sambil membawa tentram hasil patrap samadhi mijil toto lenggah saya. Jika sampai putus, jika putusnya hanya sejenak, saya lakukan palungguh panutup. Di sela-sela kegiatan ketentraman saya putus. Jika putusnya tidak terlalu parah, tidak parah. Kalau putusnya tidak parah, saya lakukan patrap palungguh, kemudian
sabda palungguh panutup. Sampai tentram itu kembali, bisa saya nikmati rasanya. Jika putusnya parah, maka saya akan meninggalkan kegiatan saya untuk melakukan patrap samadhi manunggal jati. Itu sehari-hari saya.